tentang situasi yang akunya pernah mengalami kegagalan, bisa dari pengalaman di semester 2. Itu kan aku ada mata kuliah statistik. Nah, kebetulan mungkin entahkah karena akunya yang nggak maaf, akunya nggak merhatiin atau dari dosennya juga ternyata penjelasannya kurang. Jadi pada saat mengerjakan tugas dan untuk mengerjakan tugas akhirnya itu aku agak kesulitan dan ternyata betul aja hasilnya nilai aku dapat B. Nah, dari situ ada satu hal yang aku syukuri, yaitu karena aku sadar kalau mungkin aku agak kurang gitu ya di hal tentang statistika. Akhirnya di semester berikutnya saat ada mata kuliah penelitian kuantitatif, aku tuh jadi perhatiin banget sama mata kuliahnya, sama materi-materinya. Karena kan aku ada pengalaman di statistika itu aku nilainya jeblok. Jadi pas di mata kuliah ini yang kuantitatif, akunya betul-betul perhatiin dan benar-benar berusaha buat memahami. Dan alhamdulillah ya jadi reminder lah buat diri aku. Kalau aku sih pas itu di semester 4 ada mata kuliah psikologi pendidikan. Itu kan kuisnya sekali doang. Nah, terus habis itu aku emang kurang belajar sih pas kuisnya. Jadi nilainya jeblok gitu, jelek. Nah, tapi dari situ ini sih bersyukur juga karena kebesokannya kalau mau ada kuis apapun itu aku jadi belajar gitu. Jadi benar-benar yang effort untuk belajar buat kuis. Terus sih Pak. Oke, kalau dari saya pribadi ada di mata kuliah semester 4 yaitu psikometri. Itu bersyukur banget dapat dosen yang bisa ngejelasin, bisa ngobrol dengan baik gitu, komunikasinya juga seru walaupun dari saya pribadi jujur kurang mengerti di penggunaan softwarenya, tapi alhamdulillahnya jadi mengerti cara membaca artikel-artikel tentang alat ukur, juga cara mengubah atau mengadaptasi alat ukur dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia walaupun di proses softwarenya atau perhitungannya masih belum terlalu paham. Pertama ya terima kasih buat kakak coachingnya yang udah pilih saya menjadi peserta coaching kali ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman peserta coaching yang udah turut membagi kisahnya, terus ikut berdiskusi juga dengan kakak coachingnya. Saya merasa bersyukur banget, terus bisa mengenal diri sendiri juga, bisa kayak mengetahui kekurangan, terus apa yang ternyata bisa ditonjolkan dari diri saya pribadi. Terus setelah itu mungkin merasa saya bukan orang yang terlalu baik, tapi hidup saya juga nggak terlalu buruk gitu. Iya, mungkin kalau kesan-pesan dari aku untuk di kegiatan ini, pertama materinya kan tentang gratitude ya, yang mana tuh sangat positif, apalagi ini juga berkaitan dengan akademik. Jadi bisa bilang kayak relate dah dengan kondisi saat ini, yang dimana kitanya juga lagi stres menjelang TA kan. Terus mungkin kegiatan-kegiatannya seru karena selain materi juga kita ada nonton film, terus ada juga kayak role play. Terus yang aku dapat dari kegiatan ini tuh
kan ada sesi yang kita tuh kayak melihat gimana kegagalan kita, gimana keberhasilan kita. Jadi dari situ tuh aku kayak notice hal-hal kecil yang mungkin sebetulnya tuh berarti dengan untuk di perjalanan aku sampai saat ini. Cuma selama ini aku nggak yang begitu sadar akan hal itu, tapi karena sesi yang kita lakukan ini, jadi aku kayak ternyata aku seperti itu, ternyata aku melakukan itu, dan ya jadinya sebagaimana aku yang saat ini. Mungkin itu aja. Kalau kesan pesan aku dari sesi coaching ini, aku jadi dapat pengalaman dari kakak coaching, habis itu dapat saran-saran dan masukan juga. Terus habis itu aku jadi ini sih, kan ada sesi untuk kenalin diri sendiri ya. Aku jadi lebih tahu diri aku kayak gimana, terus apa yang harus aku lakuin dari kegagalan-kegagalan aku, terus yang bisa aku raih dari diri aku tuh apa yang aku bisa capai dari diri aku. Udah itu aja.